Oke, Lid, boleh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang akuntansi keuangan daerah, yaitu sebagai tugas besar akuntansi sektor publik. Kelompok kami beranggotakan Feby, Lina, saya sendiri, Lydia, dan Maria Yosefin. Jadi, di presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas 5 topik, yaitu pengertian, tujuan sistem, sistem pencatatan, ruang lingkup dan asas umum, serta siklus akuntansi keuangan daerah. Yang pertama akan menjelaskan pengertiannya dahulu, yang akan dijelaskan oleh Lina. Baik, di sini untuk pengertiannya itu adalah akuntansi keuangan daerah, suatu proses akuntansi yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan juga pencatatan serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi di dalam suatu instansi pemerintahan daerah seperti kabupaten, kota, ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik itu oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, biasanya hal ini itu juga bertujuan untuk memberikan informasi keuangan daerah kepada pihak internal dan eksternal, dan juga memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Next. Oke, berikutnya ada tujuan sistem akuntansi keuangan daerah. Nah, tujuan dari akuntansi pemerintahan menurut Nurlandaris mengatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah yang pertama itu ada pertanggungjawaban yang memberikan informasi keuangan lengkap, cermat, dalam bentuk atau waktu yang tepat, berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, berkaitan juga dengan operasi unit pemerintahan. Dan yang kedua itu ada manajerial akuntansi pemerintahan, harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pemantauan pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Pengawasan akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Berikutnya ada sistem pencatatan yang akan dilanjutkan oleh Feby Arrofatun. Baik, selanjutnya ada sistem pencatatan. Menurut Elina Rasdianto mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintahan daerah. Menurut Elina Rasdianto, dalam proses pencatatan merupakan salah satu proses akuntansi. Selanjutnya, akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Elina Rasdianto, ada 3 sistem pencatatan yang dapat digunakan. Yang pertama ada single entry system, yaitu sistem pencatatan single entry disebut dengan tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali transaksi yang berakibat ditambahkan akan dicatat di sisi penerimaan di dalam daftar umum atau BKU. Sedangkan transaksi yang berakibat kurang cash akan dicatat di posisi pengeluaran di dalam kas umum. Lalu yang kedua ada double entry system. Pencatatan double entry disebut tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi 2 perkiraan, yaitu di sisi debit dan satu sisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah selanjutnya. Lalu ada sistem pencatatan triple entry. Triple entry adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada double entry. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa akuntansi daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan atau double entry, artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi 2 perkiraan, yaitu di sisi debit dan satu sisi kredit.
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia Mas. Oke, baik. Lalu yang selanjutnya ini ada ruang lingkup dan asas umum dari akuntansi keuangan daerah. Jadi, kata ruang lingkup ini dibagi menjadi 6, yaitu hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Dan yang terakhir, ruang lingkupnya ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum. Selanjutnya ini ada ruang lingkupnya pengelolaan keuangan daerah, yaitu asas umum pengelolaan keuangan daerah, pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah, struktur APBD 16, penyusunan RKPBD, KUA, PPAS, RKA, SKPD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan perubahan APBD, penata usahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, pengendalian kas umum daerah, pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan utang daerah, dan penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya ada asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Ahmad Yani, asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah yang dikelola pastinya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan efektif, transparan, serta yang bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk asas umum itu dibagi menjadi 2, yaitu yang menekankan pada sifat, cara-cara, dan tanggung jawab. Yang kedua itu ada asas integrasi. Untuk asas integrasi dibagi lagi menjadi 4, yaitu asas umum pengelolaan keuangan daerah, asas umum APBD, asas umum pelaksanaan APBD, dan asas umum penata usahaan keuangan daerah. Next ada asas umum yang berdasarkan sifat dan cara-cara pengelolaannya. Itu tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yaitu yang pertama, taat pada peraturan perundang-undangan. Itu berarti pengelolaan keuangan daerah tuh harus berpedoman pada perundang-undangan. Kedua, efektif. Efektif ini berarti program ini harus mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya dengan cara membandingkan pengeluaran yang dihasilkan. Yang ketiga itu efisien. Efisien itu untuk pencapaian keluaran yang maksimum dengan memasukkan masukan tertentu. Yang keempat itu ada ekonomis, itu memperoleh masukan dengan kualitas yang baik dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Yang kelima ini ada transparan. Itu berarti memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui ini dan dapat akses informasi yang luas tentang keuangan daerah tersebut. Bertanggung jawab. Ini merupakan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan sumber daya dan melaksanakan kebijaksanaan yang sudah dipercayakan. Yang ketujuh ada keadilan. Itu artinya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya berdasarkan pertimbangan yang objektif. Yang kedelapan, kepatuhan, itu suatu sikap yang harus dilakukan dengan wajar dan sangat proporsional. Yang terakhir ada manfaat untuk masyarakat, yaitu bahwa kalau keuangan daerah ini harus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat. Kayak gitu. Untuk selanjutnya ada asas integrasi yang akan dijelaskan oleh Lina. Baik, berikutnya ada asas integrasi di dalam pasal 4 ayat 2 PP nomor 58 tahun 2005 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan
yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dilihat dari segi bahasanya, sistem adalah cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu atau sekelompok bagian yang bergerak atau bekerja sama bermuara pada suatu yang maksud. Sistem pengelolaan keuangan menyangkut berbagai subsistem dalam perencanaan, penetapan atau APBD, pelaksanaan, pengendalian, pencatatan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan APBD. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada asas berhubungan dengan penganggaran dan jangka waktu anggaran. Asas umum APBD yang berhubungan dengan penganggaran dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama penganggaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan pendapatan daerah, fungsi APBD dan penetapannya. Yang kedua itu ada penganggaran yang bersifat bruto. Yang ketiga itu ada penganggaran yang didasarkan pada kepastian kecukupan tersedianya penerimaan. Yang keempat, penganggaran pendapatan dan belanja daerah harus didukung dengan landasan hukumnya. Selanjutnya ada asas umum pelaksanaan APBD. Asas umum pelaksanaan APBD mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan daerah. Asas umum pelaksanaan APBD berupa larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya di dalam APBD yang dimaksudkan. Untuk menghindari terjadinya hutang belanja yang melampaui kapasitas pendapatannya. Next. Selanjutnya ada asas umum penantausahaan keuangan daerah. Asas umum penantausahaan keuangan daerah yang berhubungan dengan ketertiban pencatatan, ketertiban penyimpanan, dan kelengkapan dokumen pengelola keuangan daerah, serta tanggung jawab pejabat yang mendandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD. Apabila dari pengeluaran yang dilakukan berdasarkan penandatanganan dan pengesahan surat bukti yang tidak benar mengakibatkan kerugian daerah, maka pejabat yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang dimaksud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meli. Oke, selanjutnya itu ada siklus akuntansi keuangan daerah. Siklus akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur dan tahapan yang digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahan daerah atau entitas sejenisnya. Tujuan utama dari dilakukannya siklus akuntansi pemerintah daerah adalah untuk memantau dan mengelola sumber daya finansial serta menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan transparan kepada pihak-pihak terkait termasuk masyarakat, pemangku kepentingan, dan badan pengawas. Nah, next, di sini tuh ada 5 tahapan siklus keuangan daerah. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini tuh adalah tahap awal dalam siklus akuntansi pemerintah daerah yang melibatkan perencanaan anggaran dan program-program pembangunan. Hal ini tuh melibatkan penetapan umum keuangan, alokasi sumber daya, dan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam periode tertentu. Yang kedua itu ada penganggaran. Dalam tahap ini, penganggaran itu diatur dengan detail, termasuk alokasi dana untuk setiap program atau proyek yang telah direncanakan. Anggaran ini tuh menjadi dasar untuk mengelola keuangan pemerintah daerah selama periode tertentu. Yang ketiga itu ada pelaksanaan. Nah, tahap ini tuh adalah tahap di mana dana publik digunakan untuk melaksanakan program-program dan proyek-proyek yang telah dianggarkan. Selama tahap ini, transaksi keuangan dicatat dengan cermat dan pengelolaan aset serta kewajiban keuangan diterapkan. Yang keempat itu ada pelaporan. Pada tahap ini, pemerintah daerah harus menyediakan laporan keuangan yang mencakup semua transaksi dan kegiatan keuangan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Laporan ini harus memenuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan memberikan informasi yang transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang kelima itu ada audit dan pengawasan. Laporan keuangan pemerintah daerah biasanya akan diaudit oleh pihak eksternal atau badan pengawasan keuangan untuk memastikan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, siklus akuntansi pemerintah
daerah itu memegang peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan mengikuti tahap-tahap ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya finansial digunakan secara efisiensi dan efektif untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan wilayah. Terima kasih. Next, Lid. Oke, baik. Untuk kesimpulannya akan dibacakan dan disimpulkan oleh Baby. Kesimpulan. Ya, Jadi jadi kesimpulannya akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien melalui penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Pemerintahan daerah dapat mengusung laporan keuangan yang dapat dipercaya dan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, sistem informasi keuangan daerah baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan mengalami peningkatan. Dan sebaliknya, apabila sistem akuntansi informasi akuntansi keuangan daerah kurang baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menurun. Untuk menjaga keseragaman dan integritas laporan keuangan, pemerintah daerah harus mematuhi standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan regulasi terkait. Ini penting untuk konsistensi pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan. Dengan adanya otonomi daerah, akuntansi keuangan daerah menjadi semakin penting untuk mendukung desentralisasi fiskal. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri dan meningkatkan kemandirian fiskal. Dengan pengelolaan akuntansi keuangan daerah yang baik, diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.